Biasa sudah menghilangkan uyuhnya laki begawi tadi, iya kan? Adanya laki datang ke rumah ya kan? Mudah-mudahan bini kita, anak keluarga kita dijadikan seperti keluarga Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin, nah jadi ini orang berilmu kah? Kenapakah? Pasti akhlak dan budi pekertinya yang dilihat orang berilmu kelihatan karena akhlaknya, ya kan? Nah jadi setelah dari kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan di dalam berdagang, maka tertanamlah di hati Sayyidah Khadijah akan perasaan cinta, dan baginda Al-Amin ditambah lagi cerita daripada Maisarah akan keganjilan yang terjadi di dalam waktu Rasulullah berjalan berdagang ke negeri Syam, di antaranya awan yang mengalami selama perjalanan onta yang tunduk dan patuh. Nah, jadi untanya yang kita di sini kambing tuh kali dia ragu, untanya dia ada lagi, ya kan? Nah, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin. Nah, cuma tadi modalnya di akhlak sini, sebab akhlak maka Sayyidah Khadijah tertarik dengan Nabi SAW. Justru itu Nabi di Al-Quran pun yang dipuji Allah Ta'ala ada amal ibadah sidin, ilmu sidin ada, tetapi akhlak wa innaka la'ala khuluqin azim, ya kan? Nah, jadi akhlak yang Allah Ta'ala puji tadi. Kemudian daripada itu maka menyuruhlah Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Rasul. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, kenapa biar baru menjalin kawin bangsa ditanya? Maka dijawab Nabi, aku tidak punya apa-apa. Maka berkata Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak, keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya, menginginkan diri engkau. Ya tadi Sayyidah Khadijah ini adalah seorang bangsawan kota Mekah. Lalu jawab Nabi, siapa Abu Binyan tadi? Lalu jawab Nabi Khadijah. Maka dijawab baginda Rasulullah SAW, maka Nabi, sesungguhnya aku melihat akan Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlaknya terpuji, bijaksana dan terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah. Mudah-mudahan keturunan kita juga dipelihara Allah Ta'ala daripada pekerjaan kaum jahiliyah berkat Sayyidah Khadijah. Kemudian musyawarahlah baginda Al-Amin dengan paman-paman sidin, maka beliau pun semua setuju. Maka mendapatlah Sayyidah Khadijah tadi akan keberuntungan dunia dan akhirat. Nah, ya kan? Asalnya sidin mendapat keuntungan di dunia aja dengan bangsawan, ya kan, kaya raya. Ya tadi kekayaan sidin 2/3 daripada provinsi kota Mekah. Nah, ya kan? Lalu sidin mendapatkan keberuntungan dunia akhirat dengan sebab kawin lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita di akhirat ini bukan tujuan hidup, ya kan? Dan tetapi tujuan hidup kita adalah di akhirat. Dunia ini tempat persinggahan aja, ya kan? Akan tetapi mungkin ada duit saya gini juga, ya kan? Makan aja ini Allahu ahad, ya kan? Artinya dunia itu untuk dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini untuk kita bertanam-tanam untuk negeri akhirat tadi. Nah, wal akhiratu khairul laka minal ula, ya kan? Nah, akhirat itu adalah yang paling utama, yang paling penting tadi. Nah, jadi dunia ini adalah mazra'atul akhirah sebagaimana yang dicontohkan oleh Sayyidatina Khadijah lawan kita barataan, ya kan? Nah, sidin habis harta sidin diserahkan lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menuruti sedikit barang, ya, artis dibanding sidin ada napa-napanya, ya. Karena waktu Sayyidah Khadijah sampai kain kapannya ada divisi, ya kan? Nah, waktu sidin meninggal, padahal harta sidin tadi 2/3 daripada kota Mekah, hidupnya saja tadi cuma habis diberikan lawan untuk agama Islam, syariat. Kadang bangkrut terhadap, ya. Nah, jadi sini mendapat tadi keuntungan dunia akhirat dengan kawin lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu ujaran paman Nabi berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan keturunan kami daripada zuriat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, menjadi kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah Aram dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu disini anak saudaraku ini, kemenakanku ini Muhammad bin Abdullah, dia sini tadi tidak ada bandingannya, walaupun ia tidak kaya tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia, ya kan? Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar 400 dirham. Allahumma anshur nabahata ridwani 'alaiha wa midna bil asrar allati awda'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma shalli wa sallim ala zawjiha al-amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahadat bermula ini setengah daripada keistimewaan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Di antaranya beliau adalah seorang perempuan yang diberi gelar dengan Sayyidatut Thahirah. Ya kan, masyhur dipanggil dengan Al-Kubra. Jadi Sidin digelari dengan Sayyidatut Thahirah itu tadi Sidin karena Sidin terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah seperti berzina dan lain sebagainya. Lalu Sidin diberi gelar dengan Sayyidatut Thahirah. Dan juga nasab Sidin bertemu dengan nasab baginda Rasulullah SAW di Sayyidina Qusay, ya kan? Dan lagi di antara keistimewaan beliau yang dianugerahi diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sidin mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat yang besar, dan pandangan dan pendapat yang tepat, dan mempunyai keelokan yang sempurna, ya kan? Sayyidah Khadijah itu gemasnya luar biasa, ya kan? Ada gampang istri pemimpin dunia akhirat, ya kan? Nah, mudah-mudahan juga keluarga kita sekeluarga dianugerahi seperti Siti Khadijah, mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik, ya. Dan lagi di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Sidin senantiasa bersama Rasulullah SAW menjalani selama lebih kurang 24 tahun bersama Nabi, menjalani rumah tangga, tidak pernah Sidin menyakiti hati Nabi SAW. Nah, mudah-mudahan juga kita, keluarga kita, di rumah tangga kita sama lawan rumah tangga Siti Khadijah lawan Nabi SAW, ya kan? Yaman hati gak sakit, teman, ya kan? Artinya meranakan terus, ya. Yang tadi karena tadi luar biasa tadi, keistimewaan daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan lagi ya, Sayyidah Khadijah perempuan yang selalu menghibur dan menyenangkan hati baginda Rasul SAW apabila ada orang kafir yang mengganggu atau berbuat jahat terhadap diri Sidin. Nah, jadi bila ada orang menyakiti hati anak-anak, mengganggu Nabi, maka tugasnya bini di rumah ialah menghibur laki, ya. Kadang menyuas laki. Nah, ya, kalau dia jual itu, ya, lalu maafkan laki. Nah, ada Siti Khadijah ini menghibur lawan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syahadat ini suatu kaidah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah ini pada ketika haulnya, yakni tanggal 11 Ramadan. Nah, hari ini tanggal 12 Ramadan, ya, atau pada tiap tanggal 11 bulan Hijriah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Nah, mudah-mudahan kita sebaratan sekeluargaan. Dan apabila ia berniaga, maka Allah beri untung yang banyak lagi halal serta mudah segala urusannya. Dan apabila ia seorang yang berpangkat baik dunia akhirat atau pangkat dunia akhirat, maka Allah naikkan pangkatnya. Dan apabila ia seorang penuntut ilmu, maka Allah beri ilmu laduni. Nah, ya kan, artinya timbul pemahaman aja, timbul dapat aja. Apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang, ya kan, maka membaca manaqib
ini kemudian kalau ia puasa menyembelih kambing, nah ini kan bilangnya orang saja menyembelih kambing ya, dan dibagi-bagi dagingnya. Nah, kadang dimakan serumahan aja ya, hari ini misalnya daging dibagi berapa, ya. Kemudian pahalanya ia hadiahkan kepada Sayyidah Khadijah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan terbayar segala utangnya, dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala hajatnya, baik hajat dunia dan akhirat. Maka mudah-mudahan dengan berkat kita sebagian membaca riwayat hidup Sayyidah Khadijah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa jiran tetangga kita, dosa kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmatnya yang luas kepada kita, sempurna segala hajat kabul, masuk surga bighairi hisab. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi wa ali nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ziarah Makkah Madinah bi barakati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli taufiq wa tawadduna hudur baitul atiq wa ziarah qabri wa Abi Bakr as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasi lagi. Disampaikan kepada jemaah bahwa setelah berbuka puasa kita diundang untuk sholat hajat di musola, yakni hajat saudara Om Pani. Beliau akan berangkat menunaikan ibadah umroh. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني Alhamdulillah di sore hari ini kita buka bersama di salah satu daripada warga Komplek Aulia Permai, itu Masjid ini ya, sekaligus Hakikah ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, maka diklik like, share, comment, and subscribe. Dan mohon maaf dan saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.